Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 500. Melanjutkan cerita sebelumnya. Saat ini, pikiran Tan Yun muncul dengan adegan Gongsun Ruoxi mengucapkan selamat tinggal padanya ketika dia naik tahta patriark. Dalam foto tersebut, Gongsun Ruoxi tiba-tiba berjinjit dan mencium bibir Tan Yun. Gongsun Ruoxi menangis dan menatap Tan Yun dengan penuh kasih. Ingat, Gongsun Ruoxiku harus menikahimu dalam hidup ini. Aku akan mencintaimu kapan saja. Jika kamu tidak menikah denganku di masa depan, aku akan mati sendirian. Setelah gambar memori terputus, Tan Yun yang duduk bersila, bangkit dan menunjukkan niat membunuhnya. Di mata bintangnya. Setelah layar memori terputus, Tan Yun, yang duduk bersila, berdiri, dengan niat membunuh di mata bintangnya. Keluarga Murong berani mengancamku dengan Ruoxi. Aku harus membunuh mereka semua. Tan Yun benar-benar marah. Dalam hati Tan Yun, dia memang memiliki hasrat untuk Gongsun Ruoxi, tapi dia tahu itu bukan cinta. Di dalam hatinya, Gongsun Ruoxi adalah sahabatnya. Tan Yun pasti tidak akan tinggal diam. Ledakan. Setelah pintu menara dibuka, Tan Yun terbang keluar dari menara dengan wajah biru, menatap Ying-Ying dan berkata dengan suara tegas, selain kakek dan pamannya di alam rahasia peri abadi, kumpulkan yang kuat di tingkat domain ilahi. Semuanya berkumpul di dojo berjasa dalam waktu 1 jam. Tuan, pemimpin klan Feng dan tetua klan Feng bergegas ke alam eklosion dalam pengasingan. Apakah Anda ingin memanggil mereka? Tuoba Ying-Ying bertanya dengan hormat. Lupakan saja, jangan ganggu mereka, kata Tan Yun. Itu tuannya. Tuoba Ying-Ying menerima perintah dan terbang di udara. Keratua, iblis, pria besar, raja-raja dari 8 negara keluar. Mata Tan Yun dingin. Itu tuannya. Dengan suara hormat, 11 binatang terbang keluar dari menara suci yang indah dan muncul di depan Tan Yun. Sekarang kera iblis samar-samar merasakan penghalang dari periode pertumbuhan urutan ke-10. Meskipun dia belum dipromosikan ke tahap pertumbuhan, kekuatannya 30% lebih kuat dari sebelumnya. Singa naga emas dan Moer baru saja dipromosikan periode kelahiran level 10. 1 jam kemudian, Aula Dojo berjasa. Sekarang ada 170 orang di ranah domain ilahi. Di antara mereka, Shen Suzhen, Tian Lao, Wei Kuan, Huang Fuguchong, Song Huixin dan Shen Subing memiliki ranah tertinggi. Seperti Tan Yun, mereka di tingkat 8 domain ilahi. Tuoba Ying-Ying, Namong Yukin, Dante Xianer, Mu Mengyi, Zhong Wuxiao, Sue Zian dan Namong Ruxue sekarang adalah tingkat 7 domain ilahi. Sisanya adalah orang-orang dengan tingkat 1 hingga 6 tingkat domain ilahi. Bas. Tan Yun mengeluarkan menara suci terbaik yang indah, mengubahnya menjadi 100 kaki dan menggantungnya di depan orang-orang. Semua masuk, dan bawa kalian untuk mencuci keluarga Murong dalam 3 hari. Ya, bawahan patuh. Itu tuannya. Setelah menerima perintah, 11 binatang dan yang kuat memasuki menara suci Linglong. Hanya Tan Yun dan beberapa wanita yang tidak masuk. Apa yang terjadi dengan Tan Yun? Kenapa dia tiba-tiba memutuskan untuk menyerang klan Murong? Zhong Wuxiao berkata dengan khawatir. Mengacu pada klan Murong, dia memikirkan Murong sisi gurunya. Xiao, keluarga Murong mengancamku dengan nyawa Ruoxi dan membiarkanku pergi sendiri ke kedalaman Gunung Tianpu. Tan Yun berkata, sekali demi Anda, saya pikir keluarga Murong bisa melupakan masa lalu ketika mereka mengatur mata-mata Huang Fusengsong. Tapi mereka seharusnya tidak pernah mengancamku dengan nyawa sahabatku. Mereka bermain api. Mendengar pidato itu, Zhong Wuxiao menggelengkan kepala Yao dengan keras. Tan Yun, dengarkan aku. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan tuanku. Aku percaya pada tuanku. Dia jujur dan baik hati.
Dia tidak akan pernah bisa melakukan hal seperti itu terlepas dari perasaan kakak bela diri Gongsun. Tan Yun mengatupkan giginya dan berkata, "Xiao, aku berjanji padamu bahwa jika itu tidak ada hubungannya dengan dia, aku bisa menyelamatkannya. Jika itu ada hubungannya dengan dia, kamu tidak memohon untuknya lagi. Aku akan membiarkannya." Klan Murong menghilang di daratan. Zhong Wuxiao mengangguk setelah lama terdiam. "Tan Yun, Ruoxi adalah gadis yang baik. Apakah kamu menyukainya?" pikir Sen Subing. "Aku pernah mengalami serangan jantung, tapi aku tidak bisa mengatakan aku menyukainya." Tan Yun berkata dengan jujur, "Walaupun aku tidak menyukainya, dia dan aku adalah teman baik ketika kami masih murid. Selain itu, keluarga Murong telah merencanakan untuk menyerang Huang Fu Shengzong kita. Bagaimanapun, keluarga Murong harus dihancurkan." Setelah kata-kata Tan Yun, dia dan beberapa wanita memasuki menara suci Linglong. Setelah memotong sekelompok rambut hitam dari kera iblis, Tan Yun menyamar sebagai alis dan janggut yang panjang. Kemudian, fitur wajah dan kulit yang tampan mulai menua, seperti menjadi orang tua di usia 60-an. Tujuannya melakukan ini secara alami untuk mencegah keluarga Murong mengenali dirinya sendiri. Setelah menyelamatkan Gongsun Ruoxi, dia membunuh keluarga Murong. Kemudian, setelah Tan Yun meletakkan menara suci yang indah ke dalam lengan bajunya, dia melewati terowongan waktu ke alam rahasia abadi, lalu membuka pintu alam rahasia, dan terbang keluar dari alam rahasia abadi seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan terbang menuju lembah Baihua 80 juta mil jauhnya. Keesokan harinya, hari mulai senja. Lembah Peri Baihua memiliki kedalaman 3 juta mil. Ada banyak bunga dan tanaman eksotis di lembah. Baunya harum. Ini adalah keajaiban alam yang terkenal di kedalaman Gunung Tianpu. Saat ini, ada sebuah gua seluas 100 kaki persegi di tebing jauh di lembah Peri Baihua. Pintu masuk gua diatur oleh Murong-Murong Gudao. Menghadap ke lembah Peri Baihua, tidak mungkin menemukan pintu masuk gua di tebing. Saat ini, di kedalaman gua, seorang wanita rok hijau dengan mata terpejam yang indah sedang berbaring dengan tenang di tanah. Ini adalah kecantikan alami murni tanpa bedak, kecantikan wajah polos, tetapi pria normal manapun akan suka. Orang ini tidak lain adalah Gongsun Ruoxi. 2 hari yang lalu, Murong Ningkang memanfaatkan ketidaksiapan Gongsun Ruoxi dan memberinya obat mujarab terlarang. Gongsun Ruoxi, yang telah memasuki tingkat 3 domain ilahi, tidak siap dan terpesona. Dia sadar, tapi dia tidak bisa bergerak. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membuka matanya. Selain Gongsun Ruoxi, ada 123 tetua Murong di dalam gua. Di depan 123 tetua, 4 orang berdiri. Orang pertama adalah Murong Ningkang, di tingkat 7 domain ilahi. Orang kedua adalah ayahnya Murong Gudao. Orang ketiga adalah Murong Han, kakek Murong Ningkang. Orang keempat adalah Murong Zeng, leluhur besar Murong Ningkang. Murong Gudao, Murong Han, dan Murong Zeng adalah tingkat 3 kultivasi di alam eklosion. Murong Zeng memiliki kekuatan terkuat, memiliki kekuatan yang sebanding dengan tahap 6 eklosion biasa. Yang kedua adalah Murong Gudao, yang memiliki kekuatan yang sebanding dengan 5 tingkat alam eklosion biasa. Yang terlemah adalah Murong Han, yang memiliki kemampuan melawan tingkat 4 alam eklosion biasa. Menurut pendapat mereka, bahkan jika orang kuat Huang Fu Shengzong mencurahkan, pihak mereka sendiri mungkin tidak kalah. Bahkan jika mereka kalah, mereka bisa melarikan diri. Jika Tan Yun datang sendiri, dia akan mati tanpa tempat pemakaman. Gongsun Ruoxi berbaring di tanah. Dalam 2 hari terakhir, dia mendengar ide tercela keluarga Murong yang mencoba mengambil Tan Yun dengan nyawa dirinya sendiri di dalam gua. "Tan Yun, tolong jangan datang. Aku lebih baik mati daripada mempertaruhkanmu karena aku." Gongsun Ruoxi berdoa dalam hati. "Gudao, apakah menurutmu Tan Yun akan datang?" Murong Han mengerutkan kening. "Ayah, jangan khawatir." Murong Gudao berkata, "Dengan cinta dan karakter lurus Tan Yun, dia pasti akan datang." Setelah Murong mengatakan sesuatu, dia sepertinya telah menemukan sesuatu, dan mengangkat alisnya, seseorang datang.
Murong Han dan Murong Zeng mendengar pidato itu dan melepaskan kesadaran spiritual mereka. Mereka menemukan bahwa seorang lelaki tua berjanggut berusia 60-an bergumam dari langit 50 juta mil jauhnya, "Orang itu tidak bisa menipu saya, bukan? Lembah Peri Baihua adalah tempat yang bagus untuk bermain. Bagaimana bisa ada bunga patah jiwa kuno yang berumur 4000 tahun? Oh, itu saja. Saya benar-benar sakit dan pergi ke rumah sakit. Saya harap Lembah Peri Baihua memiliki obat mujarab yang saya butuhkan." Sialan, sangat buruk untuk melakukan budidaya yang tersebar. Dikatakan bahwa Huang Fu Shengzong seperti matahari di tengah langit. Ini kuat dan telah menghancurkan istana peri abadi dan sekte abadi-abadi, dan menyatukan pegunungan hukuman surgawi. Jika saya tidak dapat menemukan obat mujarab ini, saya hanya bisa meminta bantuan Huang Fu Shengzong. Kemudian, di bawah kesadaran spiritual, Murong Han, Murong Zeng dan Murong Gudao, pria berusia 60 tahun yang mencari ramuan itu dengan cepat datang ke Lembah Peri Baihua. Ternyata itu adalah seorang praktisi biasa yang mencari obat ajaib. Murong Han berkata sambil mencibir, "Huang Fu Shengzong menyatukan pegunungan Tianfu. Ini konyol. Tidak akan lama sebelum pegunungan Tianfu menjadi milik klan Murong kita." Murong Gudao memandang ke samping ke arah Murong Han, "Ayah, dia bisa memasuki tingkat ke-8 alam domain ilahi. Hanya 2 kemungkinan. Pertama, lelaki tua itu memiliki bakat unik, yang merupakan kualifikasi terbaik. Kedua, lelaki tua ini sama sekali bukan kultivator biasa. Dia mungkin anggota Huang Fu Shengzong. Mungkin Tan Yun mengirimnya untuk menyelidiki kebenaran. Kami akan berdiri diam dan melihat perubahan." Pada saat yang sama, Tan Yun, berpura-pura berusia 60 tahun, masih terbang ke Lembah Peri Baihua seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dalam perjalanan, Tan Yun memberikan suara yang tak terbantahkan kepada orang-orang di Menara Suci Linglong, "Saya baru saja merasakan 3 helai indera spiritual menyapu saya dari arah Lembah Baihua. Saya hampir tidak dapat melihat salah satu dari mereka. Orang ini adalah yang terkuat. Saya kira itu bukan tingkat ke-6 dari alam eklosion, tapi lompatan katak tingkat ke-6. Indera spiritual lain sedikit lemah, dan seharusnya memiliki kekuatan 5 kali lipat dari lingkungan eklosion. Akhirnya, aku bisa merasakan bahwa kekuatan pihak lain adalah 4 kali lipat eklosion. Karena alam eklosion 4 kali lipat, dan para biarawan di atas 4 kali lipat, akan berada di Zhongnan Xianshan, atau akan menjadi orang di Istana Wuliangyu. Oleh karena itu, saya kira ketiganya pasti bukan dari Zhongnan Xianshan. Kalau tidak, mereka tidak dapat muncul di keluarga Murong. Karena mereka berada di keluarga Murong, itu menunjukkan bahwa mereka adalah di tingkat 3 eklosion, tetapi mereka semua memiliki kekuatan untuk menantang di luar level. Ingat, tanpa perintah saya, tidak ada yang bisa melepaskan kesadaran spiritual, apalagi berbicara, agar tidak diperhatikan oleh mereka. Kamu bisa berkomunikasi denganku jika kamu memiliki sesuatu. Setelah transmisi suara, Tan Yun menghabiskan 3 jam sehari terbang dan jatuh di luar Lembah Baihua Peri dengan cangkul obat di tangan kanannya. Pada saat ini, masih ada 8 jam tersisa sampai Murong Gudao memberi Tan Yun waktu 3 hari. "Oh, aku sudah dalam perjalanan selama setahun dan akhirnya tiba di Lembah Peri Baihua dari dinasti Suci Nangong." Tan Yun menghela nafas dan santai, dan kemudian melepaskan kesadaran spiritualnya dengan sembarangan. Kesadaran spiritual, seperti gelombang tak terlihat, mengalir ke Lembah Peri Baihua. Ketika diturunkan 3 juta mil ke kedalaman Lembah Peri, itu mencapai kedalaman Lembah Peri. Tan Yun menutup matanya. Setiap tanaman dan pohon di lembah jelas muncul di benaknya. Dengan kemampuan Tan Yun, pengetahuan spiritualnya baru saja menyapu Lembah Peri Baihua, dan dia bisa melihat di mana ada sesuatu yang tidak biasa. Dia menentukan bahwa ada susunan ajaib di tebing jauh di Lembah Peri Baihua. Bahkan, ada sebuah gua. Namun, Tan Yun tidak cukup bodoh untuk menggunakan pengetahuan spiritualnya untuk menyelidiki gua. Melihat bahwa mereka telah mengatur susunan sihir di pintu masuk gua, Tan Yun berpikir dengan tenang, ada 318 gua di seluruh Lembah Peri Baihua. Saya pikir pasti ada biksu yang berlatih dalam pengasingan di sini. Kecuali gua di tebing, yang lain mengatur susunan sihir.
Tampaknya 3 orang kuat dari keluarga Murong bersembunyi di dalamnya. Aku tidak tahu apakah Ruoxi ada di dalam. Setelah berpikir, Tan Yun tiba-tiba menunjukkan ekspresi ekstasi, tertawa dan berkata, aku menemukannya. Tuhan membuka mataku, akhirnya aku menemukan obat mujarab. Tan Yun tersenyum penuh semangat, berubah menjadi sinar cahaya dan terbang ke tebing di kedalaman lembah peri Baihua. Saat terbang menjauh, Tan Yun juga melepaskan kekuatan domain angin. Tiba-tiba, kekuatan domain angin setinggi 1000 kaki berputar di sekelilingnya. Tan Yun tampak seperti terbang dengan putus asa, tetapi pada kenyataannya, kecepatan terbang Tan Yun tidak sebaik 30% dari kekuatan penuhnya. Tujuan Tan Yun melakukannya adalah untuk membuat orang-orang murong. Melihat dari kecepatan terbang Tan Yun, dan berpikir Tan Yun adalah tingkat 8 domain ilahi biasa. Setelah terbang 3 juta mil, Tan Yun menggantung di depan tebing. 3 kaki di sebelah kirinya adalah gua tersembunyi murong. Bang bang. Wow. Pada saat ini, semua orang di rumah gua mendengar suara Tan Yun memegang cangkul obat, mencungkil gunung. Di dalam gua, Tetua Agung Klan Murong di kesempurnaan Agung Domain Ilahi, Wu Qingsong, maju selangkah, membungkuk dalam-dalam ke Murong Gudao, dan berkata, Patriark, apakah Anda ingin saya turun dan membunuh orang ini? Murong mengangguk dan berbisik, bunuh dia. Jika kamu membunuhnya, itu berarti dia bukan mata-mata yang diatur oleh Tan Yun. Nada samar Murong Gudao mengungkapkan ketidakpeduliannya terhadap kehidupan. Ya, Tuan. Wu Qingsong baru saja menjatuhkan suaranya dan terbang keluar dari gua. Karena gua itu dilengkapi dengan susunan sihir, pada saat itu, dia seperti keluar dari dinding tebing. Ah, Tan Yun, yang sedang memegang cangkul obat untuk memahat sejumput obat ajaib di tebing, tiba-tiba berteriak ketakutan. Tan Yun dengan cepat melayang ke udara, membungkuk dalam-dalam ke Wu Qingsong, dan berkata dengan panik, tolong tenang, tetua. Saya tidak tahu Anda berlatih di sini. Saya akan pergi sekarang. Saya akan pergi sekarang. Tan Yun gemetar dan ingin berbalik, memegang cangkul obat dan terbang menjauh. Kamu semut mold, jika kamu mengganggu latihan tetua kami, kamu harus membunuhnya. Wu Qingsong mencibir, mengayunkan pedangnya di tangan kanannya dan menikam Tan Yun dari belakang. Jika Anda ditikam, Anda akan mati dengan pedang menembus jantung Anda. Sial, Tan Yun memarahi dalam hatinya. Sambil menghindar, dia memohon belas kasihan dengan suara serak, senior, selamatkan hidupku. Engah. Tan Yun tampak seperti dia tidak bisa mengelak. Meskipun dia menghindari nasib buruk bahwa pedang menembus jantungnya, lengan kanannya ditusuk oleh Wu Qingsong dengan pedang. Tiba-tiba, darah mengalir. Dengan kecepatan nyata Tan Yun, dia dapat dengan mudah menyembunyikan dan meledakkan Wu Qingsong sampai mati. Dia tahu dia tidak bisa melakukan itu, atau dia mungkin akan ketahuan. Orang tua, jika Ruoxi tidak berada di gua, aku akan menamparmu sampai mati. Tan Yun mengutuk keras di dalam hatinya. Kemudian, setelah terbang 100 kaki di depan dengan kecepatan tinggi, dia berbalik dan menatap Wu Qingsong. Ketika dia hendak mengatakan sesuatu, suara wanita yang cantik dan marah datang dari 100.000 gunung di belakang lembah peri Baihua. Wu Qingsong, hentikan untuk Nona Ben. Sebagai tetua yang hebat dari keluarga Murong, bagaimana kamu bisa begitu kejam dan kejam? Apakah kamu binatang yang membunuh semua orang?